Islam karena memang hidayah satu, kedua panggilan ya. Saya di waktu kecil, saya tinggal di Krekot Bunder, kampung saya itu di Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Pasar Baru. Itu kita di kampung, tinggal benar-benar di kampung di gang kecil sana. Teman-teman saya semua Muslim semua beneran. Jadi kalau kita lagi main, orang tuanya itu langsung bilang, sholat dulu, baru nanti main lagi. Kadang-kala pagi saya jemput mau olahraga, kita udah siap-siap, terus semuanya, Halo? baru jalan lagi katanya. Nah, akhirnya saya suka tanya sama teman-teman saya, komunitas di kampung Pasar Baru situ, itu sholat tuh apa? Nah, akhirnya saya mengenal apa arti sholat, terus kemudian saya sudah kepengen mau masuk Islam, tapi waktu itu saya belum ketemu, sehingga umur 17 saya sempat dihitan di Samarinda. Di Samarinda itu, karena teman-teman saya di Samarinda pada hitanan, saya ikut hitanan. Itu hitanan di dokter. Nah, kemudian saya hitanan, terus teman-teman bilang, masuk Islam aja katanya kalau udah dihitan. Saya bilang, saya nggak berani, saya masih pelan-pelan dulu, saya tanya. Nah, satu hari, saya ada lihat di satu majalah, bahwa ada orang masuk agama Islam di Masjid Agung Al-Azhar. Nah, kemudian saya mencari tahu. Singkat cerita, saya ke sana, ketemu sekretariat pengurus Masjid Agung Al-Azhar, yaitu Ustadz Zaini. Nah, entah itu hoki saya, langsung saya dituntun, dibawa ke sebelah Masjid Agung Al-Azhar. Saya bilang, mau kemana Pak? Ke rumahnya Buya Hamka. Saya bilang itu ulama besar. Kok saya bisa dibawa ke sana? Ya udah, nggak apa-apa katanya. Kalau ada orang yang mau masuk Islam, Buya Hamka pesan langsung ke beliau, jangan melalui orang lain gitu. Nah, saya singkat cerita ketemu Pak Buya Hamka. Lalu beliau bilang, mau ngapain? Saya bilang, saya mau masuk Islam. Saya mau tanya syaratnya. Nggak usah pakai syarat, kata almarhum Buya. Kamu ikutin saya aja, baca 2 kalimat syahadat. Saya bilang, saya belajar dulu, saya kagak ngerti. Dia bilang, nggak bisa, ikutin saya aja, saya tuntun katanya. Saya bilang, maaf Buya, kenapa harus hari ini? Gitu, saya bilang, kok harus dipaksakan hari ini? Dia bilang, dengan welas asih beliau tuh bilang, nah bukan begitu. Kalau di Islam tuh ada, bahwa kalau orang sudah mau niat masuk Islam, saya harus Islamkan. Kalau tidak, dia pulang, dia belum sempat memeluk Islam, dia meninggal sebagai non-Muslim, nanti dosanya di tangan Buya katanya. Jadi Buya harus mengislamkan. Terus saya bilang, saya nggak bisa, bagaimana? Udah ikut saya aja, saya tuntun. Akhirnya dituntunlah oleh beliau membaca 2 kalimat syahadat gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus langsung disalamkan, sah kamu sudah Muslim katanya. Dan beliau katakan, dosa-dosamu sudah terhapuskan, dan saya cuma minta kamu berdakwah di kalangan teman-teman Tionghoa dan katakan bahwa Islam sama Tionghoa itu tidak ada masalah. Karena di hadis ada, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, cuman waktu itu zaman komunisme, Islam maupun Buddha maupun Kristen itu diberangus oleh komunis. Nah, sekarang baru timbul lagi. Bahkan beliau meminta saya, tolong jelaskan bahwa Islam itu sebenarnya juga agama leluhur orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa. Jadi jangan permasalahkan antara Cina dengan Islam. Cina dan Islam nggak ada masalah, karena di hadis ada satu-satunya kata, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina, nggak ada ke negeri lain. Nah, akhirnya saya diangkat, kemudian sebulan atau 2 bulan kemudian beliau sebulan sebelum meninggal itu memanggil saya datang ke rumah. Terus dia bilang, itu saya ingat hari Senin, saya lagi di BP7, saya lagi ikut kursus BP7, saya ingat di Pejambon, dipanggil, dia telepon ke kantor menyampaikan saya dulu masih pakai Starco itu, bahwa ada panggilan dari Buya Hamka untuk datang. Saya datang Senin sore sebelum maghrib ke rumah Buya. Terus Buya bilang, nanti datang hari Kamis, saya mau bikin syukuran. Syukuran apa? Saya bilang, udah kamu datang aja. Nah, hari Kamis malam Jumat itu datang, saya lihat sudah meriah, ada kurang lebih 300 orang, dibikinin acara, dibikinin makan, semua segala macam. Akhirnya saya baru tahu, di situ Buya mengumumkan bahwa beliau mengangkat saya sebagai anak ideologisnya. Dan tugas saya adalah berdakwah,
mengharumkan nama Islam, terutama di kalangan teman-teman Tionghoa, dan mengajak mereka kembali ke agama leluhur mereka. Itu yang kata Buya. Dan alhamdulillah, saya pas waktu itu masuk Islam, nggak lama teman-teman juga mungkin banyak yang ikut. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah kita lihat banyak ustadz-ustadz Tionghoa yang cukup banyak berdakwah di cukup baik, bahkan ada ahli syariah yang dari Tionghoa yaitu Syafi'i Antonio. Dan saya merasa bahwa tugas ini belum selesai. Tugas ini adalah sebagian sudah selesai, yang belum adalah bagaimana mengharumkan nama Islam. Karena saya melihat Islam ini sebenarnya satu agama yang baik, agama yang toleran, agama yang rahmatan lil alamin, bukan agama rahmatan lil muslimin. Jadi Islam itu bukan rahmat hanya buat orang Islam, tapi buat seluruh alam semesta, buat manusia, hewan, semua yang beragama beda, bersuku beda. Nah, kadangkala kita lihat bahwa kadangkala banyak saudara-saudara kita yang mengartikan Islam ini rahmatan lil muslimin. Ini yang salah. Saya kepengen mengharumkan nama Islam dan membuat kejayaan Islam kembali dengan membawa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Alhamdulillah saya sempat ketemu beberapa kali, dan jujur saya tidak diajarkan beliau membaca kitab-kitab, terutama baca huruf-huruf gundul gitu, tetapi beliau banyak menceritakan pengalaman-pengalaman beliau, dan terus harus jadi orang Islam harus bagaimana, perilaku-perilaku yang Islami. Dia bilang, jadi orang apapun beliau bilang, yang penting perilakunya. Baik dia orang Islam harus punya perilaku yang Islami. Orang Nasrani juga harus punya perilaku yang Kristiani, katanya dia bilang. Jadi beliau itu sangat moderat. Makanya saya bilang bahwa saya terhadap saudara-saudara kita, baik itu umat Nasrani, umat Buddha, umat Hindu, nggak ada masalah, karena saya memang diajarkan oleh Buya bahwa yang penting perilakunya, bukan agamanya, bukan sholatnya, bukan orang ke gerejanya atau ke kuilnya, tetapi adalah perilakunya. Perilakunya satu, bermanfaat untuk orang banyak. Perilakunya yang kedua, harus benar-benar sopan santun dan saling menghargai. Jangankan sama manusia sesama manusia, kita sama hewan. Oleh sebab itu, makanya saya bilang, anak kampung ini teman saya kebanyakan, ya waktu itu di kampung jarang lah teman-teman yang beragama lain, kebanyakan teman-teman muslim. Sehingga akhirnya saya ketularan cara-cara perilaku Islami. Kemudian saya baru masuk Islam. Dan kebenaran beberapa kali saya hampir meninggal, yang tolong saya teman-teman itu kebenaran pedagang-pedagang kecil, dan juga waktu saya nggak punya uang, nyari uang jajan, saya dagang di Istiqlal. Saya juga dapat bantuan tip dari saudara-saudara kita yang sholat di Istiqlal. Jadi sebenarnya kalau boleh saya jelaskan Pak Jaya, kalau orang bilang Islam itu radikal, itu bohong sekali. Karena saya benar, itu di hadis itu diajar. Fitnah itu. Itu fitnah. Jadi makanya Rasulullah pun bilang, barang siapa yang menzolimi minoritas, dia bukan umatku. Ini yang orang-orang nggak pernah tahu, terutama teman-teman dari Tionghoa ataupun yang bukan Muslim, ini harus mengerti. Jadi kalau ada orang-orang yang radikal yang membawa agama atau apa segala macam, itu pasti aliran yang salah. Jadi kalau Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin, dan itu selalu mengajarkan kebaikan dan keadilan. Makanya saya alhamdulillah sampai hari ini, ya umur udah 64 Pak Jaya, udah usur, orang bilang bau tanah. Makanya saya dengan segala hormat, Pak Jaya mohon jangan dorong-dorong saya kemana-mana. Saya ingin bekerja untuk orang banyak, karena ada kok kami belum cukup Pak untuk ya Anda, saya kan lebih tua dari Anda, maka Anda nggak bisa merintah saya. Ya, itu saya yang merintah Anda. Ya.